Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat pertama hingga ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar pembacaan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 ini, sebagian besar dari kita mungkin lebih banyak mendengar pembacaan bagian Alkitab ini di dalam ibadah penghiburan kedukaan. Tujuan dari pembacaan ini biasanya juga untuk menguatkan keluarga yang sedang berduka, untuk yakin dan percaya bahwa kekasih hati mereka telah bersama dengan Allah di tempat yang Tuhan inginkan. Tetapi apakah ini hanya berlaku untuk mereka saja? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, bagian Alkitab ini juga berbicara kepada kita yang hidup, mengingatkan kepada kita untuk berserah penuh dan yakin akan penyertaan Tuhan. Yesus dengan tegas membuka bagian Alkitab ini dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Sebuah bagian yang menegaskan kepada setiap mereka yang mendengarkan untuk percaya penuh kepada Allah, percaya penuh kepada Yesus, sebab Bapa dan Yesus adalah satu. Menegaskan bahwa hati kita jangan sampai gelisah. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Tuhanlah yang selalu berada bersama dengan kita, menyertai kita sebelum kita lahir dan setelah kita berpulang kepadanya. Kekuatan inilah yang membuat kita tidak gelisah, karena percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus adalah sebuah kepercayaan yang pasti. Kalau kita percaya kepada orang, maka mungkin kita akan mendapat kekecewaan. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, maka hasilnya kita tidak akan dikecewakan. Justru kita akan dibukakan pengetahuan-pengetahuan baru, firman yang menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak. Bagian ini kemudian diteruskan dengan pesan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Pesan yang mengantarkan kepada makna kenaikan Yesus Kristus, yaitu untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Menyediakan tempat bagi setiap umatnya yang berserah penuh kepadanya. Dan apabila tempat itu telah tersedia, maka yang menjemput kita bukan orang lain, tetapi adalah Yesus sendiri yang menjanjikan hal tersebut kepada kita. Yang menjanjikan tempat itu, dialah yang akan menjemput kita, dialah yang akan membawa kita ke tempat yang telah Ia sediakan. Hal inilah yang menguatkan setiap umat, setiap mereka yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk keperluan kita. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang nyata. Apakah kita masih khawatir akan hari depan kita, atau kita telah mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan? Apakah kita, karena kita merasa khawatir, pada akhirnya kita mencari pertolongan duniawi yang hanya memberikan kelegaan sesaat, namun jerat yang akan mengiringi hidup kita?
atau kita benar-benar datang kepada Tuhan, meminta tolong kepadanya, memohon hikmat agar kita dapat keluar, ditolong olehnya untuk keluar dari situasi-situasi yang menjepit kita di dalam tangan kuat kuasanya yang membawa kita kepada kehidupan. Sudahkah kita menyerahkan segala agenda kehidupan kita kepada Tuhan, atau kita masih membela kepentingan pribadi kita masing-masing, kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan firman-Mu malam hari ini kami diajarkan untuk percaya penuh. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi umat-Mu yang benar-benar berserah kepada kehendak-Mu saja. Tolong kami agar kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu dan benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali bahwa hari Minggu kita akan beribadah seperti biasa jam 7 dan jam 9. Tidak perlu pendaftaran untuk setiap yang datang. Mohon diperhatikan bahwa mereka yang boleh mengikuti ibadah secara onsite di ruang ibadah umum adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan telah mendapatkan minimal vaksin dosis kedua. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang belum divaksin, harap segera memvaksinkan diri dan juga mencari informasi vaksin dari puskesmas atau instansi kesehatan terdekat. Bagi rekan-rekan remaja, ibadah remaja dan kelas Immanuel juga akan digabung di ibadah remaja pada pukul 9, dan juga mengingatkan bagi para pemuda, ibadah persekutuan pemuda akan dilakukan pada pukul 11 secara onsite. Ibadah remaja dan kelas Immanuel akan digabung di ruang ibadah remaja pada pukul 9 secara onsite, dan ibadah pemuda akan dimulai pada pukul 11 siang secara onsite di ruang ibadah remaja. Mari kita juga Bapak Ibu dalam kesempatan ini mempersiapkan persembahan syukur tahunan kita yang akan dipersembahkan baik secara transfer maupun lewat secara tunai yang akan dibawa pada ibadah tanggal 5 Juni 2022. Bagi secara transfer, Bapak Ibu dapat mengecek postingan di media sosial GKI Cicurug terkait informasi rekeningnya, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan hasil bumi dapat menghubungi masing-masing penatua pendamping untuk penjemputan persembahan hasil bumi. Pada Pentakosta akan dilakukan pada tanggal 5 Mei yang akan mempersembahkan secara tunai dapat membawa persembahan syukur tahunan di dalam amplop tertutup dalam ibadah tanggal 5 Juni 2022. Dan dituliskan persembahan syukur tahunan dan dimasukkan di tempat yang telah disediakan pada ibadah Minggu 5 Juni 2022. Untuk rekan-rekan yang akan di CD dapat mempersiapkan diri. Pelaksanaan CD sendiri akan dilakukan bersama juga baptis dewasa akan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 9 pagi atau ibadah kedua. Serta baptis juga mohon mempersiapkan diri. Baptis anak khususnya, baptis anak akan dilayankan, sakramen baptis kudus anak akan dilayankan pada ibadah Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 9 pagi. Dan biarlah Bapak Ibu kita semakin bersekutu dan beribadah, di mana mulai minggu depan juga pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita akan menjalani malam doa jelang Pentakosta secara online lewat Google Meet. Segala kegiatan yang berlangsung pada pukul 7 seperti PRT dan juga sapaan malam akan digantikan oleh kegiatan malam doa jelang Pentakosta tersebut. Marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan beribadah kepadanya lewat segala kegiatan persekutuan yang disediakan oleh GKI Cicurug. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.